mendukung, dan harapan kami sekali lagi dari masjid ini nanti gerakan ekonomi ngaji dan pasar itu dikembangkan di masjidnya masing-masing. Ini konsepnya, maka kita bersama-sama untuk semangat bersama dengan beliau, karena beliau orang luar biasa, yang mendengarkan juga harus mempersiapkan luar biasa. Sanggup? Nek sanggup nggak sing duwe tangan tengen dunggake. Dur, mundur. Diserahke kancane digere kancane sebelah temen. Yo sing banter, ya, begitu harus punya semangat nek rene tok kotok enggak usah tahukan beliau ya. Yo dipopo alon-alon, yo jamaah apa digere kancane, Pak. Dipopo alon-alon terus dikandani sing rada banter. Sanggup? Siji, loro, telu. Bapak Ibu, umat Islam, semangat, pintar ngaji, sregep golek rezeki, pintar ngaji, sregep nyambut gawe, pintar ngaji, sregep golek duit. Contoh Nurmila, tenanan, ojo ngantuk, semangat, sukses, siap, takbir. Kondisikan dulu karena beliau itu materinya menukik sampai ngantuk ya top. Alhamdulillah di sana ada Pak Prof Karyono dari meeting monggo pinara Pak Prof. Maka Ustaz Jazir kami aturkan untuk panitia di dalam masih ada sekitar 10 sampai 15 tempat. Nanti kalau di luar memang sudah penuh bisa dimasukkan. Ustaz Jazir keperluannya adalah tausiah, kemudian dimohon untuk membuka pasar umat yang ada di Nurul Milah Solo ini. Monggo kita bersama-sama memperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dengan hidayah dan maunahnya dapat melaksanakan ibadah yang berat, yaitu sholat subuh berjamaah. Inna asqala shalah alal munafiqun as-salatul isya wa salatus subh. Sabda Nabi, sungguh yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik itu mendatangi sholat di waktu isya dan waktu subuh. Bahkan karena beratnya, Rasulullah menyampaikan, man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kullu. Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, faka'an nama sholatul laila kullu, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh. Ya.
Di sholat subuh itu kalau dikerjakan dengan berjamaah di masjid, nilainya sama dengan sholat semalam. Sholat subuh itu adalah sholat persaksian. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh, sholat di waktu fajar adalah sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab menafsir ayat ini, sungguh sholat subuh itu adalah sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu hadir dalam subuh berjamaah di masjid, sungguh-sungguh dia telah beriman. Profesor Buya Hamka dulu mengatakan, kalau mau lihat orang Islam, lihatlah masjid-masjid di hari Jumat, saat Idul Fitri, saat Idul Adha, itulah umat Islam. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihat orang mukmin, lihatlah masjid-masjidnya di waktu subuh. Itulah orang yang beriman. Dan hanya orang yang beriman yang dijanjikan kemuliaan dan kemenangan oleh Allah. Qad aflahal mu'minun. Tidak ada di dalam Quran janji Allah kepada orang Islam itu tidak ada. Tidak ada juga. Qad aflahal muslimun. Tidak ada. Yang ada adalah qad aflahal mu'min. Maka gerakan sholat subuh berjamaah yang dirangkai dengan besar umat di Masjid Nur Mira itu tujuannya meningkatkan derajat dari Muslim menjadi mukmin, dari sekedar orang Islam menjadi orang yang beriman. Insya Allah orang yang beriman inilah yang akan diberikan Allah kemenangan dan kemuliaan. Ya. Maka kita harus memperbanyak jumlahnya orang yang beriman melalui gerakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah pada ayat ke-17 dan ayat yang ke-18 itu Allah membandingkan cara orang-orang musyrik di dalam mengelola dan memakmurkan masjid dibandingkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di dalam memakmurkan masjid. Ayat 17 surah At-Taubah, Allah berfirman, "Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Tidaklah pantas, tidaklah layak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa dirinya itu ingkar. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka itu, dan di neraka mereka kekal selama-lamanya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk.
Jadi dalam dua ayat ini Allah membandingkan tata pikir di dalam memakmurkan masjid. Ya, karena ini asbabun nuzul ayat ini ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib, Rasulullah membangun 3 masjid. Yang pertama adalah Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Bani Salamah yang sekarang dikenal sebagai Masjid Qiblatain. 3 masjid itu sederhana, hanya batu yang direkatkan dengan tanah liat membentuk ya kotak untuk tanda, itu adalah masjid. Mengurangi panas hanya di atasnya dipasang anyaman pelepah kurma, lantainya pasir. Maka orang-orang musyrik Mekah yang menguasai dan merawat Masjidil Haram merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih bagus daripada Nabi Muhammad di dalam memakmurkan masjid. Ya, karena Masjidil Haram dibangun mewah, bagus, dari batu-batu padas coklat, ya, seperti Istana Bizantium, bentuknya bagus, airnya melimpah, ya, dan lantainya sudah diberi dengan lantai dari batu alam, jadi bersih, sehingga merasa lebih pandai dari Nabi Muhammad dalam memakmurkan masjid. Maka Allah kemudian mengatakan, maka nalil musyrikina ayamuru masajid Allah. Tidak pantas dan tidak bisa sungguhnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Pikirannya orang musyrik itu yang namanya memakmurkan masjid itu hanya merawat, memelihara bangunan masjid sehingga bangunannya menjadi bagus. Itu cara berpikirnya orang musyrik. Ya, sekarang ini juga banyak orang yang sebetulnya tidak musyrik, tapi caranya berpikir seperti orang musyrik. Yang dipikir itu masjid itu bangunannya aja. Kalau rapat ini mau bangun menara, mau ganti keramik, mau beli lampu hias, mau ini itu. Itu cara berpikir orang musyrik. Nah, ngurus masjid caranya orang musyrik dan mengaku dia sudah berhasil memakmurkan masjid Allah. Ya, itu Allah menegur keras, maka lil musyrikin ayamuru masajid Allah. Maka dibandingkan oleh Allah kemudian dalam ayat 18, bukan begitu caranya orang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memakmurkan masjid itu 3 ukurannya. 1, aqimis shalah. Ya, tegaknya sholat. Maksudnya bagaimana masjid itu bisa menghadirkan umat di dalam sholat berjamaahnya ketika tiba adzan untuk sholat wajib. Makmur masjidnya tidak diukur dari bagus, luas, besar, indahnya bangunan, tetapi seberapa banyak orang yang sholat berjamaah di dalamnya. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau masjid itu tidak pernah berupaya maksimal menjadikan masjidnya itu selalu penuh didatangi oleh jamaah dalam waktu-waktu sholat, itu tata cara memakmurkan masjid menurut orang musyrik. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, fokus memakmurkan masjid itu mengajak masyarakat umat untuk sholat berjamaah di
masjid. Karena itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun masjidnya Rasulullah itu sederhana sekali, tetapi hampir seluruh laki-laki dewasa Muslim, termasuk juga kemudian sebagian anak-anak dan ibu-ibu, mereka menjadi jamaah 5 waktu di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak datang jamaah sampai diancam mau dibakar rumahnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu memakmurkan masjid menurut Allah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka supaya orang bisa datang ke masjid, ada panggilan, namanya adzan. Hayya 'alas shalah. Nah, ayo sholat ke masjid. Sebab kalau ada badai, hujan yang besar yang membahayakan, maka muadzin tidak menyeru hayya 'alas shalah. Muadzin akan menyeru shollu fi buyutikum. Salatlah saja kamu di rumah-rumah. Artinya hayya 'alas shalah itu ayo salat berjamaah di masjid. Kemudian hayya 'alal falah, ayo kita raih kebahagiaan. Maka semestinya pemakmur masjid yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berupaya membahagiakan jamaahnya yang sudah datang memenuhi panggilan sholat. Ya, datang subuh-subuh dingin, masih agak ngantuk sampai masjid selesai sholat. Ya setidaknya ada kopi susu gitu ya. Itu namanya membahagiakan jamaah. Ya. Ini ada pasar rakyat, ini bahagia masyarakatnya. Pasar umat. Ya, di sini pasar umat. Ya. Jadi itu cara membahagiakan. Nah, maka yang kedua memakmurkan masjid itu wa'atuz zakah. Artinya apa? Menjadikan jamaahnya itu mampu membayar zakat, artinya harus bisa mensejahterakan, memakmurkan, sehingga jamaahnya itu mampu membayar zakat, bukan malah hanya menerima zakat. Maka bukan masjid kalau tidak ada pemberdayaan ekonomi, namanya mushola besar. Kok mustahil terus gitu ya. Jadi mestinya jamaah masjid itu oleh masjid dibimbing untuk menjadi muzaki. Ya. Maka masjid harus mendorong jamaahnya hidupnya makmur dan sejahtera. Ya, kalau di Jogokarya kita coba memberikan bantuan modal usaha, bimbingan usaha, membantu menyiapkan atau menstimulan pasarnya supaya apa yang dilakukan sebagai upaya memulai usaha itu bisa semangat dan tumbuh usahanya sehingga menjadi sejahtera. Ya. Jadi harus ada upaya-upaya mensejahterakan umat dengan pemberdayaan supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang menunaikan zakat, tidak menerima. Dulu tahun 2003 Masjid Jogokarian itu yang bayar zakat hanya 13 orang. Zakatnya 1 tahun sekitar 5 juta. Tahun 2022 ini yang membayar zakat sudah 659 orang. Dan 80% dulu adalah mustahik. Dulu penerima zakat, sekarang menjadi pembayar zakat. Penerimaan zakat mal di Masjid Jogokarian tahun ini mencapai 3,2 miliar. Ya. Ya.
Jadi meningkat jumlah yang membayar zakat itu karena yang dulunya tidak kerja bisa punya usaha. Bahkan ada yang sudah punya karyawan ratusan dulu, padahal modalnya dari masjid hanya kecil, ya. Tapi karena bisa mengelola dan mendapat dukungan dari masyarakat, dari jamaah yang lain, usahanya bisa tumbuh, ya, bagus, ya. Maka kemudian menjadi dari mustahik menjadi muzaki, ya. Jadi orang yang rajin berjamaah ke masjid itu tidak hanya masjidnya yang makmur, jamaahnya akan menjadi makmur juga. Yang ketiga, walam yakhsha illallah. Usahakan semua yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh jamaah itu, ya, bisa diatasi oleh masjid. Satu, misalnya takut, wah ini bisa makan enggak ya? Ya insya Allah masjid bagi yang mereka kesulitan mencukupi kebutuhannya, masjid menyediakan. Kami sekarang tiap 15 hari membagi, ya, 480 paket sembako per 15 hari, 480 keluarga, beras, telur, gula teh, minyak goreng, dan lain sebagainya. Ya. Masih kita sediakan juga ATM beras. Jadi kalau berasnya habis bisa mengambil di masjid dengan ATM-nya. Ya, itu langsung pakai mesin, tidak perlu menunggu pelayanan. Diambil 24 jam bisa karena mesin, ya, yang melayani tidak pakai ngantuk. Alhamdulillah, satu bulan kita bisa menyediakan 9 ton beras. Jangan sampai ada keluarga yang khawatir nanti anaknya putus sekolah atau kuliah karena biaya. Bagi yang tidak bisa bayar sekolah, bayar kuliah, masjid yang akan membayar SPP-nya. Jangan sampai ada orang sakit tidak mampu berobat. Masjidlah yang membantu biaya pengobatan. Jangan sampai ada orang mati tidak terkubur karena harga kubur mahal. Benar Pak, di Jogja itu yang paling dekat dengan Jogokarian namanya kuburan Kerapia itu, bedah buminya itu belilah satu lubang kubur itu paling murah itu 8 juta. Jadi kalau orang miskin berat itu. Mati aja sekarang mahal. Kuburannya itu mahal. Maka sekarang kuburan bertingkat, ya. Kalau di kuburan dosen-dosen UGM itu dibuat tingkat. Jadi nanti kalau suaminya mati dulu ya di bawah, di atasnya diuruk pasir. Kalau nanti istrinya menyusul, tinggal angkat pasirnya di atasnya gitu. Jadi kalau nggak begitu nanti tanahnya habis untuk orang mati. Orang hidup lebih membutuhkan tanah daripada orang mati. Kalau orang hidup ditumpuk susah, tapi kalau orang mati ditumpuk nggak ada masalah. Ya. Nah itulah memakmurkan masjid itu, aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Bagaimana masjid bisa memenuhi itu? Sekarang ini banyak ketidaktepatan, kalau tidak dikatakan kesalahan, ya, salah kaprah. Membangun masjid itu tidak dari infak, Demikian juga mengelola masjid tidak dari infak. Ya. Tetapi masjid-masjid itu sejak zaman Nabi dibangun dan dihidupi dari wakaf. Dan wakaf itu adalah wakaf-wakaf yang bersifat produktif. Kita ini wakafnya cuma 3M saja, masjid, madrasah, makan. Dan itu menjadi beban umat. Pak, saya wakaf,
tanah untuk masjid. Akhirnya bentuk panitia cari sumbangan untuk membangun masjidnya. Setelah masjid jadi cari sumbangan untuk bayar listriknya, untuk renovasinya, untuk biaya perawatannya. Itu sebetulnya salah, Tidak begitu cara mengelola masjid. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat itu bekerja bakti mendirikan masjid, kemudian bagaimana merawat masjid itu supaya makmur, jamaahnya makmur, turunlah ayat Allah dalam surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian itu mencapai kesempurnaan kebaikan sebelum kalian bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Al-birru manitaqwa. Al-bir, puncak kebaikan itu adalah ekspresi ketakwaan kepada Allah. Mendengar ayat itu, langsung Sayyidina Umar datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, di antara hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kurmaku yang ada di Khaybar. Ada 70.000 pohon di sana yang buahnya lebat dan bagus, maka aku serahkan kepada Allah. Tahanlah, pokoknya berikanlah hasilnya. Nah, muncullah istilah wakaf. Ya. Artinya apa? Kebun kurma itu tidak dijual oleh Rasulullah SAW, tetapi hasil dari kebun kurmanya itu digunakan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Bilal, kamu adzan, jadi muadzin, ajaklah orang-orang untuk datang sholat berjamaah, gak usah mikir kerja, dicukupi dari hasil kebun. Ya. 70 ahlus suffah yang tinggal di Masjid Nabawi. Tidak usah cari kerja. Mengikuti saja Rasulullah, catat apa yang diucapkan, catat apa yang dilakukan, supaya nanti menjadi pelajaran bagi umat-umat mendatang. Sehingga mereka menjadi perawi-perawi hadis, tidak meninggalkan Rasulullah. Rasulullah melakukan apa, mengucapkan apa, mereka catat. Al-Quran mereka catat. Mereka dihidupi, dicukupi dari hasil wakaf. Sahabat Abu Talha yang memiliki kebun kurma terbaik di Madinah yang ada di sekitar Masjid Nabawi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kebun Buraihah ini, kebun kurmaku yang terbaik ini aku serahkan kepada Allah. Tambah lagi. Sayyidina Umar menyerahkan kebun kurmanya, Abu Talha menyerahkan kebun kurmanya, Utsman bin Affan membeli sumur Romata seharga 90.000 dinar emas, kalau hari ini di kurs kira-kira ya 16 miliar. Ya, 16 miliar. Sampai sekarang semua berkembang. Banyak sekali masjid dibangun dengan harta hasil wakaf kebunnya Sayyidina Umar. Tidak hanya di Arab, sampai ke negara-negara asing. Makanya namanya Masjid Umar bin Khattab. Nafasnya sudah berhenti, amalnya terus berjalan. Itulah orang yang paling beruntung. Berhenti nafasnya, amalnya terus berjalan karena wakaf. Sampai hari ini kebunnya nggak berkurang. Justru hasilnya terus menghasilkan masjid-masjid yang banyak, menggaji imam-imam masjidnya, menggaji para muadzinnya, menggaji merbotnya. Sehingga masjid yang dibangun dari harta wakaf juga dirawat dengan harta wakaf itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kebun Buraihah itu sebagian besar sekarang sudah berubah
untuk perluasan Masjid Nabawi dan hotel-hotel sekitarnya. Kayak Hotel At-Thaibah, Hotel Al-Mu'adzim dan lain sebagainya, itu di atas tanah wakaf yang dulu kebun kurma. Kalau dulu berkebun, sekarang jadi hotel, jadi mall, hasilnya untuk merawat masjid, menggaji imam masjid. Maka imam Masjid Nabawi itu gajinya, saya tanya kepada Syekh Al-Albani itu, ya, tahun pertama gaji imam Masjid Nabawi itu 132 juta 1 bulan. Makanya imamnya bagus-bagus. Ya, kalau di Solo ini banyak imam jorok. Maksudnya imamnya jorok-jorokan gitu, karena ada imam tetap. Jenengan mawon Pak, jenengan mawon gitu loh. Ya, karena tidak ada masjid yang mampu menggaji imam dengan baik. Karena masjid lembangun wae nganggo infak, openi nganggo infak, arep bayar imam diseneni jamaah. Ya. Ini ketidaktepatan kita di dalam membangun dan mengelola masjid. Kita tidak menumbuhkan wakaf. Ya. Jadi, Masya Allah, tahun 90 saya haji pertama itu baru direncanakan akan membangun gedung di atas tanah wakaf dengan harta wakaf yang di Kuala Masjidil Haram itu 85 lantai. Sekarang sudah kita kenal sebagai Zam-Zam Tower. Itu miliknya masjid, tanahnya maupun bangunannya. Di situ banyak sekali hotel, pertokoan. Makanya Masjidil Haram itu imamnya bagus, muadzinnya bagus, masjidnya bagus, bersih, tanpa kotak infak. Ya. Itu seharusnya gitu. Kalau maju masjid yang makmur itu, masjidnya bagus, imamnya bagus, muadzinnya bagus, jamaahnya sejahtera, tanpa kontrak infak. Dan sayembara, siapa yang bisa menemukan kotak infak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Kuba, di Masjid Bani Salama, dan nggak akan ditemukan. Ya. Bahkan imamnya saja bisa membangun masjid karena gajinya besar. Itu Masjid Al-Mutakun Prambanan itu dekat Candi itu kan wakafnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, wakaf pribadi. Karena imam saja gajinya besar. Itu baru gaji, belum waktu itu ya. Setiap imam direkam, kasetnya kan laris sekali dijual. Itu juga kemudian bisa ada royaltinya. Dengan harta itu beliau wakaf membangun masjid di beberapa negara. Di sini kita imam masjid Tangela mau bisa banyak. Karena apa? Karena wakaf belum digerak. Maka kami mulai di Masjid Jogokarian itu tahun 2003 ketika merenovasi masjid lantai 1, lantai 2, masjid lantai 3 saya bangun kamar-kamar hotel, saya ajak jamaah wakaf kamar hotel. Jadi nggak usah beli tanah, wong itu di atas masjid daripada kosong ya. Tentu dengan ketentuan syariah. Waktu itu satu kamar biaya pembangunannya 41.500.000 ya. Itu termasuk AC, mesin pemanas air, televisi, tempat tidurnya, kulkasnya, sehingga kamar-kamar itu layak untuk menginap. Ya, alhamdulillah dari hasil orang menginap itu sudah lebih dari cukup untuk membiayai operasional masjid. Kayak listrik, gaji karyawan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kotak infaknya ada, tapi bukan untuk masjid. Untuk apa? Untuk masyarakat. Ada kotak untuk beras, ada kotak untuk bantuan bencana alam, ada kotak untuk ekonomi, maksudnya bantuan modal usaha,
Ada kotak untuk anak yatim, ada kotak bantuan kematian, ada 100% infaknya itu untuk masyarakat, tidak untuk masjid. Karena masjidnya sudah mandiri dengan hasil usaha. Dan kemudian kita mulai gerakkan wakaf, sediakan satu kotak wakaf, tidak perlu ditentukan objeknya. Wakaf itu tidak harus besar, tidak harus banyak. Bisa wakaf sehari 1.000. Yang penting nanti dari hartanya itu digunakan untuk mengelola wakaf yang produktif. Tahun ini wakaf Masjid Jogokarian, titipan wakaf dari jamaah mencapai 7 miliar dalam satu tahun. Jadi kalau zakat malnya hanya 3,5 miliar, wakafnya 7 miliar. Maka 3 bulan yang lalu Masjid Jogokarian membeli hotel di kawasan wisata Kaliurang, ya, seharga 3,8 miliar. Karena dijual murah, ya. Pengusahanya lagi terlilit hutang, ya kita ambil alih. Nah, kenapa hotel? Nah, karena tanahnya saja didiamkan aja sudah untung, nggak akan mungkin harga tanah turun. Ya, karena jumlah tanah itu tidak mungkin bertambah. Ya, itu aman, paling tidak dari sisi harga tidak fluktuatif. Nah, di atasnya sudah ada 16 kamar, masih ada tanah kosong 1.600 meter. Nah, itu nanti akan jadi Masjid Jogokarian ketiga. Masjid Jogokarian kedua yang kita bangun di tanah wakaf di Pajangan Batu. Lalu Masjid Jogokarian 4 malah sudah jadi di jalan menuju pantai selatan Gunung Kidul, ya. Jadi masjid akan bisa beranak masjid itu kalau mengelola wakaf. Tapi kalau masjid hidup dari infak, menggeh pengurusnya. Ya, Prof Haryono, monggo ini dirintis ini gerakan wakafnya Masjid Nur Mira. Paling tidak sediakan satu kotak wakaf dan nomor rekening wakaf. Ya, nanti apa? Misalnya beli los pasar di Klewer atau di sini ruko digunakan usaha hasilnya untuk kemakmuran masjid, terus sehingga nanti harta masjid itu bertambah untuk kemakmurannya. Ya, sehingga pasar rakyat ini jangan mandek. Karena kalau sumbernya infak nanti menggeh-menggeh ngurusin pasar rakyat. Karena misalnya yang datang terus 1.000 orang, ya 2.000 orang, vouchernya 10.000-an. Ini mikir tak mirip nanti berat. Tapi kalau sudah punya wakaf produktif, insya Allah itu akan ada. Terakhir, pilihlah berwakaf daripada berinfak. Kenapa? Derajat kebaikan wakaf itu paling tinggi. Maka kalau orang berinfak, Allah menjanjikan dilipat gandakan pahala dan hartanya itu. Sampai digambarkan surat Al-Baqarah 216 itu 700 kali. Tetapi wakaf ini ketika Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Abu Thalha melaksanakan wakaf, Allah kemudian menurunkan ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Maka dipanggillah Utsman. Ya Utsman, Allah baru saja menurunkan ayat untukmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepadaku, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jadi orang yang pernah berwakaf diniat ikhlas karena Allah, meskipun kecil,
Maka besok kalau mau mati, Allah yang akan memanggil. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang salah, tenang. Kembali kamu ke sini, kembali kepada Tuhanmu ini dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surga. Maka wakaf adalah puncak kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Jadi kalau kita hidup belum pernah berwakaf, besok ayat itu yang membacakan hanya Pak Kaum, Pak Mudin ketika melepas jenazah. Jadi kalau kita pernah wakaf, Allah yang akan memanggilnya. Dipanggil dengan indah sekali panggilan itu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah kamu ke dalam surga. Maka masjid-masjid dari zaman Nabi sampai zaman wali itu tidak ada yang hidup dari infak, tetapi hidup dari wakaf. Ya, contohnya misalnya Sunan Tembayat yang sebelumnya di Pati Semarang Pandanaran itu mau pindah ke Tembayat Klaten, mau berburu kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Dia meninggali Masjid Kauman Semarang itu bondo masjid wakaf berupa sawah 30 hektar. 3 hektar kemarin dipakai untuk membangun Masjid Agung Jawa Tengah, itu hanya 3 hektar diambil dari bondonya masjid 30 hektar. Maka imam masjidnya, khatibnya, guru ngajinya sejahtera dari bondo masjid itu. Paku Buwono ke-10 yang terkenal sebagai Sunan Sugih, ya, itu mewakafkan beberapa kebun atau kawasan perkebunan, sehingga waktu itu Masjid Agung Solo bisa membangun sekolah yang bagus dan besar, namanya Mambaul Ulum, melahirkan banyak ulama seperti almarhum Kiai Ali Daroka, ya, kemudian Munawar Khalil, ya, itu ulama-ulama itu dihasilkan dari Mambaul Ulum yang nggak usah bayar sekolahnya, karena biaya sekolahnya itu dari mana? Dari wakafnya Sunan Pakubuwono X. Sunan Pakubuwono X. Sekarang nggak ngerti Masjid Agung itu bisa dirawat dengan baik nggak? Sekolahnya bubar kan. Maka melihat Kiai Daroka itu ya, nunggu dengan namanya di Pondok Jansaren, ya. Itu semuanya bisa tumbuh dari ya, mudah-mudahan nanti Masjid Nur Merah segera punya badan wakaf, dari situ bisa memakmurkan masjid dan jamaah. Jangan sekali lagi kalau bisa kotak infak itu untuk masyarakat, untuk bantuan pengobatan. Target kami pengelolaan hotel yang Kaliurang nanti hasilnya targetnya adalah supaya kita bisa menghandle semua masyarakat yang kena musibah sakit. Kami tidak ingin membangun rumah sakit karena banyak, tapi kami ingin membiayai jamaah jika masuk rumah sakit. Jadi dari mana? Dari hasil usaha. Nah, nanti kita punya usaha lagi, apa targetnya? Ya, itu sehingga masjid itu menyelesaikan problem-problem umat dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada permintaan dari takmir masjid untuk membuka pasar umat ini sebagai seremoni, monggo teknis. Mari kita baca bersama-sama. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa ahrijna mudkhala sidq
waj'alna min ladunka sultanan nasira Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira Bismillah majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Jazakallah Ustaz Jazir yang sudah memberikan pencerahannya sebentar Bapak Ibu. Ini penting ya. Pentingnya begini. Tadi ada dua materi. Yang pertama materi bagaimana memakmurkan masjid. Materi yang kedua nanti hubungannya dengan pasar. Saya tadi di depan sudah matur. Kalau Jogokaryan itu levelnya level nasional. Sehingga kalau tadi kita mendengar apa zakatnya berapa tadi zakatnya wakafnya 7 miliar, kemudian infaknya 3 miliar sama. Ini kan ada di sana kelasnya. Kan begitu. Makanya alhamdulillah kita sudah punya idealisme, sudah punya percontohan itu maksud saya. Dan kita akan kembali ke kampungnya masing-masing. Sekali lagi ilmu ini jangan hanya mandek ada di pikiran kita, maka terjemahkan kepada masjid-masjid kita. Caranya bagaimana Pak Budi? Satu, minimal membuat koloni masjid sekalurahan sekaligus untuk hidup berjamaah. Kami sudah punya sampel di Baluarti itu masjid 5% kelurahan itu bisa subuh itu 500 orang. Voucher yang kita keluarkan juga 500 voucher. Kemudian pedagang ada sekitar 14 pedagang. Jadi subuhannya adalah dagangannya saudara-saudara muslim. Ada ambulan untuk masyarakat, Masya Allah. Kemudian kalau sakit kita antar, kemudian yatim piatu kita santuni. Kami ingin bicara begini, nek masjid awal diri belum kuat, dimulai dari 1 kelurahan. Lah nanti anaknya sakelurahan itu, masjid-masjid itu akan mandiri-mandiri sehingga setiap masjid akan ada kegiatan seperti ini. Paham? Yang keras, paham? Ini penting, gerakannya penting, bukan sekedar ngajinya yang pertama. Ini Pak Nur di sini juga. Lah kemudian kalau sudah gede silahkan mengundang beliau. Saya nggak tahu apa waktunya juga ada. Wong beliau juga harus keliling Indonesia bahkan ke luar negeri juga. Makanya dimulai dari yang kecil. Untuk yang Solo, Pak Nur Hadi dari Divisi Ekonomi siap untuk menggerakkan tingkat kelurahan, tingkat jamaah masjid. Karena saya menyimak beliau tadi itu. Mengapa bisa banyak? Karena apa? Ada kepercayaan. Betul? Makanya buat kepercayaan. Supaya percaya, kita masjid harus profesional. Betul? Maka ayo dibuat yang Rabu ini profesi dulu, laporannya terbuka, kemudian wadahnya jelas, gerakannya terlaporkan, sehingga apa? Masyarakat nanti akan bahasa Solonya nyoh apa? Nyoh berarti. Makanya kesimpulannya kan tadi luar biasa. Makanya untuk yang Solo menggerakkan masjid dan kelurahan, kami bawa sampel nanti, termasuk nanti Masjid Nurmirah Pak Mangki nyuwun tulung nanti bisa entengan. Tatkala masjid yang lain minta untuk pencerahan, yuk kita hadir bareng-bareng. Betul ya Pak Zul ya, jika nanti kita bareng-bareng untuk memakmurkan masjid ada di Solo Raya. Maka satu silakan HP-nya dibuka biar kita teknis praktis. Catat nomornya Divisi Ekonomi dan Nurmirah begitu. Mau silakan buka HP-nya. Harus bergerak bukan sekedar minta ngaji sama. Yuk buka HP-nya. Catat 0815 486 385 385 66. Saya ulangi 0815 486 385 66. Divisi Ekonomi di SKS yang Solo. Maka kita hanya untuk memperlancar aja.
Kemudian kalau Ustadz Yasir kalau HP-nya disebar ke sekian nanti saya kasihan beliau. Maka nanti untuk Ustadz Yasir lewat Nur Mira. Ngoten ya Pak ya? Ngoten. Kalau memerlukan beliau, insya Allah kalau beliau longgar itu juga rentengan luar biasa. Kemarin juga hanya telepon gitu ya Pak. Ngoten ya Pak Cik ya. Nyata juga ramu ke sini. Ya. Ini yang kita sampaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, di sana itu sudah ada bazar, pasarnya boleh diwi. Mula metu saka masjid ini jangan hanya lewat tok, piye carane dilarisi. Istilah kita bila beli bolong dhewe. Wis bater bila beli bolong dhewe. Makanya nanti lewat silakan vouchernya untuk beli ngoten nggih. Voucher ini digunakan bermanfaat, silakan di sana. Kemudian kalau voucher nanti nggak cukup, ya silakan mengeluarkan sendiri, pakai ngeten, boleh nggih Pak Cik? Monggo, untuk belanja di sana. Mesake Pak esuk-esuk wis persiapan nggih dilewati tok arah wae gitu nggih. Maka sepakat membeli nggih? Setuju? Nggih, monggo nek setuju yo sing duwe tangan kiwa dunggake, mau kan tengen saiki kiwa dunggake. Dhuwur-dhuwur. Berarti ngene iki tadi mundur. Saya lagi niwo tempelnya gegere kancane, betul Pak Yai. Nah, ayo sing banter semangat, mulai dakwah harus tidak setuju. Sisi loro telu, Bapak Ibu semangat dari Nur Mira untuk Surabaya. Bela beli, bolo dewe, metu kene, nukoni, janji lo ya, janji lo ya. Iya, sukses, yes, takbir. Sing gowo Ustadz, saya pikir panjenengan masih banyak materinya dan kita semuanya belum puas, betul? Maka teknisnya satu, rekamannya ini nanti bisa di-share, gunakan berulang-ulang, kita akan mencoba begitu. Yang kedua, syukur suatu saat nanti Nur Mira bisa untuk merawuhkan kembali Pak Yai. Ngoten nggih, Pak Yai. Kalau masih panjenengan beliau langsung juga bagus, tapi kalau untuk embrio Pak Nur Hadi dulu baru nanti beliau setelah jamaahnya banyak. Enggak beliau jamaahnya sih di sini gitu ya. Minimal. Mekaten yang kami sampaikan, saya Pak Nur Hadi dari Divisi Ekonomi Bisnis Pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.